istilah pedagang, istilah pengusaha, istilah pebisnis. Itu seolah-olah eh, memberikan kasta. Bisnis itu ya menjual sesuatu, pedagang, penjual. Nggak apa-apa kecil, yang penting kalian berada di track yang benar, berada di jalan yang benar, cara mengelola usahanya dengan cara yang benar, insya Allah menjadi besar itu hanya tinggal menunggu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Kisah. Eh, Kita bertemu lagi nih di video kali ini. Eh, Setelah teman-teman sekalian melihat beberapa video kemarin tentang mengenai alasan bagaimana seseorang memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis atau pedagang. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana? Apakah teman-teman sudah memutuskan menjadi seorang pedagang? Jadi seorang pebisnis? Nah, kalau sudah memutuskan, sudah punya alasan yang bagus, sudah punya alasan yang bisa dipertahankan, ya, sudah bisa punya alasan yang bisa dipertahankan, yang bisa diperjuangkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian kita mau memulai bisnis, mau memulai usaha. Nah, sebelumnya mungkin eh, saya ingin menyampaikan dulu tentang istilah ya, istilah. Sebenarnya ada istilah yang sering kita pakai, misalkan kita istilah pedagang, istilah pengusaha, istilah pebisnis. Itu seolah-olah eh, memberikan kasta. Ya, pedagang, pebisnis, kemudian pengusaha. Tapi menurut saya pribadi itu sebetulnya hanya istilah. Ya kalau mau terlihat keren, ya kalian bisa pakai istilah pengusaha atau istilah bisnis, pebisnis gitu ya. Karena biasanya memang kalau kita menggunakan istilah pedagang itu rasanya kayak ya kita bikin usaha kecil gitu-gitu ya, pedagang di pinggir jalan segala macam. Image-nya kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya sama saja, sama saja. Ya, di dalam dunia usaha itu tidak tidak membedakan antara tidak ada yang bisa membedakan antara pedagang, pengusaha, pebisnis. Itu dari kalimat atau dari sekedar kata-kata yang menyebutkannya itu nggak seperti itu. Yang membedakan itu di dalam dunia usaha itu memang ada apa? Yaitu skala. Skala ya, memang benar skalanya ada usaha yang mikro, ada yang kecil, usaha menengah, dan kemudian ada yang usaha yang besar. Makanya kita mengenal ada istilah UKM, ada istilah UMKM, dan lain sebagainya. Tapi secara notabene yang dikerjakan ya sama, yang dikerjakan adalah menjual sesuatu, mau dia usaha. Bahkan kalian tahu, ah, perusahaan besar sekelas misalkan kita bicara Astra Honda Motor lah misalkan kita AHM. Wah, keren gitu ya kalau zaman saya dulu sekolah banyak teman-teman yang didoktrin atau ya memang bukan didoktrin, diarahkan. Kalau setelah lulus SMK ini terutama waktu saya SMK, setelah lulus dari SMK mereka bisa kerja di Astra, yaitu tadi Astra Honda Motor, di AHM, kemudian di Toyota dan sebagainya. Tapi kalian tahu, perusahaan sebesar itu ujung tombaknya tetap apa? Perdagangan, penjualan, sales. Bisnis itu ya menjual sesuatu, pedagang, penjual. Bayangkan Astra Honda Motor yang pabriknya sebegitu besar, memproduksi kendaraan-kendaraan ada di Priok gitu ya, misalkan atau di Cikarang, produksi sebesar itu, tapi tidak ada penjualan. Terus produk-produk ini mau buat apa? Dan dari mana kemudian perusahaan besar ini mendapatkan hasil kalau mereka tidak menjual produknya, tidak jual, motornya nggak dijual, mobilnya nggak dijual, misalkan seperti itu. Atau bahkan misalkan kita bicara ini lagi, kita bicara perusahaan misalkan pabrik kelapa sawit lah, pabrik kelapa sawit, perusahaan minyak besar. Itu ujung tombak penjualannya di mana? Ujung tombak perusahaan paling tajam, paling runcing di depannya di mana?
Customernya ya ibu-ibu. Ya mungkin kita, istri kita yang beli beli minyak goreng di warung dan lain sebagainya. Memang rantai distribusinya panjang dari produksi, kemudian didistribusi dari pabrik ke distributor sampai ke pedagang-pedagang sampai kita akhirnya ketemu di retail. Tapi bayangkan seandainya end user pengguna terakhirnya itu tidak membeli produk ini, ya bagaimana kemudian perusahaan sebesar itu bisa berkembang? Nggak bisa. Pada akhirnya kita kan sama saja. Lalu apa bedanya dengan misalkan ada orang jualan gorengan yang beli ibu-ibu juga. Ibu-ibu pulang dari pasar, ada orang jualan pukis, kemudian dia beli di sana. Sama kan? Endingnya sama. Ending usernya adalah kegiatannya adalah berdagang, menjual produknya kepada end user. Oke, nah tinggal kita memilih kita mau berada di segmen yang sebelah mana, user kita sebelah mana. Jadi seperti itu. Kalaupun saya misalkan mensuplai spare part ke perusahaan tadi, pabrik-pabrik yang tadi, misalnya perusahaan kelapa sawit, ya end user saya di sana. Tapi end user yang di sana itu bayangkan kalau tadi tidak ada ibu-ibu yang beli minyak goreng di apa namanya, tidak ada ibu-ibu yang beli minyak goreng di warung, bagaimana kemudian perusahaan kelapa sawit tadi bisa membayar tagihan spare part saya? Kan tidak bisa juga. Jadi begitu teman-teman. Sebetulnya istilah yang tadi, pedagang, pengusaha, pebisnis, ya mungkin levelnya memang terlihatnya lebih keren dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang dilakukan ya sama saja, melakukan sebuah kegiatan berdagang. Nah, di sana. Kenapa saya mau menyampaikan ini? Saya ketika teman-teman sekalian mau memulai usaha, jadi supaya teman-teman tidak perlu berkecil hati ketika misalkan saya mau menjadi seorang pengusaha, tapi saya mau pengusaha masih kecil nih, karena modal saya terbatas dan lain sebagainya misalkan. Ya nggak apa-apa. Justru ketika kita memulai usaha kita dari kecil, dari yang kecil, resiko kegagalan kita juga akan terlalu besar. Apalagi untuk kita yang memang baru, istilahnya baru mau belajar menjadi seorang pedagang atau pengusaha. Ya, karena kan semua butuh proses, semua pasti butuh proses. Kita butuh pembelajaran dan lain sebagainya. Bayangkan kalau tiba-tiba ada seseorang yang tidak punya latar belakang usaha, tidak punya latar belakang atau yang tidak mungkin orang tuanya bukan pengusaha atau bukan pedagang atau bukan bisnis, dia juga belum pernah menjadi seorang pengusaha, belum pernah jualan, tiba-tiba diminta untuk atau tiba-tiba dia membuat usaha yang besar. Dia karena mungkin menang lotre atau dapat undian, dia dapat modal besar, terus kemudian dia membuat usaha yang besar. Tapi dia tidak punya ilmunya di sana. Dia tidak mengerti bagaimana harus menjual, dia tidak tahu bagaimana harus mengelola, bayangkan. Nah, justru kan resiko kegagalannya sangat besar. Ya, justru ketika misalkan ya oke lah, kita ya memang saya menyadari saya masih belajar. Bagus memang dari kecil. Jadi ketika nanti kita usaha kita dari kecil, kemudian kita apa namanya bisa membesarkan usaha kita semakin besar, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Dengan begitu kita sudah tahu problem-problemnya, kita sudah tahu masalah-masalahnya, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, dan kita sudah tahu bagaimana cara mengelola ketika usaha kita semakin besar karena kita memulainya dari kecil. Dan ingat, mereka-mereka yang di sana atau siapapun itu pengusaha-pengusaha besar, kecuali mereka memang dapat warisan, mereka semua pasti memulainya semua dari kecil. Semuanya dari kecil. Pasti semuanya belajar dari kecil. Kecuali tadi dapat warisan atau dia punya kemampuan kemudian dia membeli perusahaan yang sudah besar. Nah, itu hal-hal tertentu yang beda. Tapi kita bisa melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha besar hari ini mereka memulai usahanya dari kecil. Jadi jangan khawatir, jangan kemudian berkecil hati, jangan kemudian kita merasa usaha saya masih kecil begini-begini segala macam. Enggak apa-apa kecil, yang penting kalian berada di track yang benar, berada di jalan yang benar, cara mengelola usahanya dengan cara yang benar, insya Allah menjadi besar itu hanya tinggal menunggu waktu. Menjadi besar hanya tinggal menunggu
faktor-faktor yang memang di luar kendali kita. Jadi seperti itu. Nanti akan ada masanya ketika ya dengan tanda kutip misalnya saya sebenarnya tidak percaya dengan kebetulan. Akan ada kebetulan-kebetulan yang bahasanya tuh tadi ya, misalnya kebetulan-kebetulan yang kita temui yang kemudian justru membuka usaha kita menjadi semakin besar.